Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan para jemaah shalat al-muttaqin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini di waktu yang penuh dengan keberkahan kembali lagi kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, pahala, taufik serta inayah dengan ibadah salat subuh yang baru saja kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqomah di dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat beliau, keluarga beliau dan seluruh keturunan beliau, dan termasuk pengikut-pengikut beliau yang setia dan selalu istiqomah di dalam mengikuti ajaran dan tuntunan beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak nanti di hari kemudian bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian. Hari ini tanggal, ada yang tahu tanggal berapa? Zulqa'dah. Tanggal 7 ya, betul? 7 apa 6? Kalau saya tidak salah 7 Zulqa'dah ya. Kemudian ini bertepatan dengan tanggal 25 April, betul Pak ya? 25 April 2026 ya. Baik, pada subuh hari ini kita melanjutkan kajian tentang tauhid. Seperti biasa kita mengambil rujukan dari kitab tipis ini, Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa. Dan sebelumnya kita pernah, yang kajian terakhir adalah kita membahas tentang peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ya, itu dan seterusnya ya. Jadi Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian lanjut ke mana? Ke langit ya, sampai Sidratil Muntaha ya. Sidratil Muntaha itu adalah puncak tertinggi dari langit ya. Jadi kalau langit itu kan ada 7 tingkatan Pak ya, 7 tingkatan. Sab'a samawat ya. Kita sering dengar ayatnya di surat Al-Mulk ya. Sab'a samawat, 7 tingkatan langit ya. Nah, kita sebutkan sebelumnya tentang hadis yang mengisahkan Nabi diperjalankan oleh Allah dengan menggunakan kendaraan yang namanya apa? Buraq ya, buraq ya. Dia mirip dengan keledai ya, tapi agak lebih tinggi sedikit ya. Dan kecepatannya lebih cepat dari kecepatan cahaya ya. Dia sangat cepat ya. Dan ini kejadian ini betul-betul menguji keimanan di kalangan kaum Quraisy pada saat itu ya. Karena ini kejadian yang memang tidak masuk akal sama sekali ya. Dalam satu malam beliau langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
sampai ke atas langit ya. Kejadian yang tidak masuk akal sama sekali. Dan ini membuktikan siapa yang benar-benar beriman kepada Nabi dan siapa yang tidak pada saat itu ya. Nabi ketika diperjalankan ke langit, beliau bertemu dengan beberapa nabi. Ya, mulai dari tingkatan pertama, langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Ya. Ada yang ingat di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam, betul Pak Agus ya. Enggak ada hadiahnya buat Pak Agus. Ya, langit kedua ada yang ingat? Nabi bertemu dengan siapa? Ya, Nabi, ya ini agak sulit. Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimassalam. Ya. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Ini kisahnya agak panjang ya hadis. Kemudian setelah langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Ya. Kemudian di langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Masya Allah, Bagus masih ingat ya. Nabi Ibrahim di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam ya, ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, malaikat Jibril memerintahkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Ya. Kemudian Farad alaihissalam, kemudian Nabi Adam membalas juga salam dari Nabi. Ya. Nabi Adam mengatakan, marhaban li ibni salih, bi ibni salih wa abdis salih. Ya. Selamat datang kepada anak yang soleh dan hamba yang soleh. Ya. Yang Nabi yang lain mengucapkan, marhaban bibni akhir salih wa abdis salih ya. Selamat datang kepada saudara yang saleh dan hamba yang saleh. Nah, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan marhaban bi ibnu salih ya. Selamat datang anak yang saleh ya. Jadi Nabi Ibrahim ini kalau disebutkan oleh para ulama adalah bapaknya para nabi, Abul Anbiya ya. Karena dari keturunan beliau lah lahir para nabi, keturunan para nabi, ya, maksud Nabi Ismail dan seterusnya. Ya. Nah kemudian di sini bapak-bapak dan para jamaah sekalian, pada saat Nabi diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, ya, furidat alaihi salawatul khams, ya. Wa shalla fi Makkah salasa sinin ya. Jadi sebelumnya perintah salat itu belum ada ya, belum. Ya. Perintah salat itu diwajibkan ketika Nabi menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut ya. Diwajibkan salat 5 waktu ya, 5 waktu. Dan beliau salat di Mekah, kata penulis kitab di sini ya. Itu selama 3 tahun di Mekah. Ya. Tsumma rufi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha, ya, ketika Nabi diangkat ke sidratul muntaha, langit tertinggi, ya. Fa ghasyaha min amrillah minal bahai wal husni ma ghasyaha. Beliau diliputi dengan izin Allah pemandangan yang sangat betul-betul menakjubkan ya. Sangat indah yang tidak pernah terlihat oleh beliau. Hatta la yastati'u ahadun an yasifaha min husniha, sampai-sampai tidak ada seorang pun ya bisa membayangkan keindahannya ya. Membayangkan keindahannya sidratul muntaha tersebut ya. Tsumma faradallahu alaihi shalah, kemudian Allah mewajibkan ibadah salat 50 salatan kulla yaumin wa lailah, yaitu 50 kali sehari semalam. Ini sebelum dikurangi ya. Jadi awalnya Allah mewajibkan 50 kali salat dalam sehari semalam, 50 kali waktu ya. 50 kali dalam sehari semalam. Faradiya bidzalik wa sallam summa nazal. Ya. Kemudian Nabi menerima
ridho dengan ketetapan. Ya. Kemudian Nabi mengucapkan salam ya, pada Allah ya. Kemudian turun kembali dari Sidratil Muntaha. Ada pelajaran di sini bahwa para jamaah, para nabi itu adalah hamba yang selalu menerima apapun yang diperintahkan Allah ya. Beliau alaihi wassalatu wassalam tidak sama sekali menolak, mempertimbangkan, tidak, langsung menerima apapun yang Allah tetapkan, selalu ridho ya. Dan ini harusnya menjadi teladan kita, karena memang Nabi adalah teladan kita. Kita selalu menerima apapun ketetapan Allah. Falamma marra bi Musa, ya, ketika Nabi melewati langit yang ada Nabi Musa, langit keberapa? Barusan tadi. Langit ke-7. Nabi Musa langit keberapa tadi? Supaya tidak ngantuk. Langit ke-6 ya, langit ke-6. Ya, ke-7 Nabi Ibrahim ya. Ketika Nabi SAW melewati langit ke-6, bertemu kembali dengan Nabi Musa ketika turun, ya. Qala ma farada rabbuka ala ummatik. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang Allah tetapkan dari Tuhanmu kepada umatmu? Ya. Qala khamsina salatan fi kulli yaum. Allah menetapkan bagiku tentang kewajiban salat 50 kali sehari semalam. Ya. Faqala, maka Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la tutiku dzalik. Ya, kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan perintah itu. Ya. Wa qad jarrabtun nasa qablak. Nabi Musa mengatakan, sungguh saya telah melakukan atau mencoba dengan manusia di zamanku dengan hal tersebut ya, wa alajtu bani Israil asyaddal mu'alajah, dan saya selalu mendakwakan ya, menasihati Bani Israel dengan perintah Allah ini ya, dengan sebaik-baik dakwaan. Farji ila rabbik fas'alhu at-takhfif li ummatik. Kembali naik kepada Allah, minta keringanan ya. Ini betul-betul Nabi Musa perhatian dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pelajarannya Bapak dan para jemaah sekalian, seorang Muslim itu selalu perhatian dengan keadaan saudaranya ya. Meskipun mungkin bukan urusannya, tapi dia berusaha memberikan apa yang bisa ia berikan ya, untuk menolong sesama Muslim. Itulah Nabi katakan, Mathalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid ya. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam kasih sayang ya, dalam persaudaraan itu seperti satu tubuh ya. Idza istaqa, kalau ada satu anggota badan yang sakit ya, sya'ra sairul jasad ya, semua tubuh merasakan sakit ya. Begitu orang beriman Bapak dan para jemaah ya. Jadi kalau kita melihat saudara kita sakit, kita pun harus ikut berempati. Itu ciri dari orang beriman. Nah, ini ditunjukkan Nabi Musa alaihissalam. Padahal kalau dipikir Nabi Musa ini Bapak dan para jemaah itu sudah lepas tanggung jawab ya. Beliau sudah tidak bertanggung jawab lagi tentang apa yang terjadi di umat Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau memiliki sifat ya, persaudaraan yang begitu kuat ya, di antara para nabi. Ini para nabi mencontohkan kepada kita ya, bagaimana seorang muslim itu harus berkasih sayang ya, selalu bergandengan tangan ya, menolong sesama kalau dia butuh ya. Dan itu juga merupakan salah satu sifat nabi ya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi menerima wahyu ya, yang pertama ya, surat Al-Alaq, beliau kan ketakutan waktu itu kan, kembali ke rumah, kemudian minta diselimuti oleh istri beliau Khadijah ya. Beliau mengatakan, ini khasyitu ala nafsi ya. Wahai istriku, saya sangat ketakutan dengan diriku, dengan kejadian apa yang menimpa barusan ya. Karena beliau dipeluk malaikat Jibril ya, dipeluk erat sampai sulit bernapas, kemudian diwahyukan ayat Al-Quran yang pertama turun ya.
Kemudian Nabi menyampaikan kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, ini khasyitu ala nafsi. Kemudian Khadijah mengatakan radhiyallahu anha, bal abshir, wahai suamiku, bahkan justru bergembiralah. La yukhsikallahu abada. Allah tidak akan mungkin menghinakanmu atau menyepelekanmu. Kemudian Khadijah menyebutkan sifat-sifat Nabi. Innaka latasduqul hadis wa tasilur rahim wa tuqri'ud dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq, ya. Wa tahmilul qalla wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya, kata Khadijah radhiyallahu anha, sesungguhnya engkau wahai suamiku selalu berkata jujur. Ini sifat Nabi, ya. Kemudian suka menyambung tali silaturahim, ya, suka menyambung tali persaudaraan, ya. Kemudian suka memuliakan tamu, ini sifat Nabi, ya. Kemudian suka menolong, membantu keperluan orang lain. Kemudian selalu membantu orang-orang yang selalu berusaha menegakkan kebenaran. Nah, ini sifat-sifat Nabi, ya. Dan Nabi Musa juga memiliki hal yang demikian, ya. Beliau memiliki rasa kepedulian kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, padahal bukan tanggung jawab beliau. Cuman beliau memiliki empati kepada umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita, ya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi bersabda, faraja'tu fawada'a anni asyran, maka aku pun kembali ke langit, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah kembali. Kemudian Allah mengurangi dan memberikan keringanan 10 rakaat, 10 dikurangi 10 kali, ya, 10 kali. Jadi kan 50 dikurangin 10 jadi 40. Begitu seterusnya, wa mazala yuraji'u rabbahu hatta istaqarratil fariidatu ala khamsin. Sampai-sampai begitu seterusnya sampai tinggal 5, ya, tinggal 5, ya. Jadi Nabi bolak-balik dari Sidratul Muntaha sehingga ke Nabi Musa. Nabi Musa bilang kembali lagi minta keringanan. Akhirnya berkurang sampai 5, ya. Fanada munadin amdaitu faridati wa khafaftu ala ibadi. Maka Allah berfirman pada saat itu, saya telah menetapkan kewajiban bagi hambaku dan saya telah memberikan keringanan dengan pembebanan salat 5 waktu tersebut, ya. Hingga sampai sekarang. Dan memang kekhawatiran Nabi Musa alaihissalam sebenarnya masih khawatir, ya. Nabi Musa masih khawatir, ini masih berat buat umatmu wahai Muhammad. Dan memang terbukti sekarang, Pak, ya. Salat 5 waktu sebagian kaum muslimin masih berat, ya. Ada yang masih bolong-bolong. Kenyataan, ya, yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa fi hadhil laila udkhila an-nabiy alaihi salatu wasallam al-jannah. Pada malam tersebut Nabi diizinkan untuk masuk melihat surga, ya. Jadi Nabi pada peristiwa Mi'raj beliau diperjalankan dan diperlihatkan surga. Fa idza fiha khibabul lu'lu'. Nabi melihat di dalamnya ada kubah-kubah yang terbuat dari mutiara-mutiara. Wa idza turabuha al-misk. Tanahnya terbuat dari minyak kasturi atau berbau minyak kasturi, ya. Thumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamakkata bi ghalas. Kemudian Nabi turun ke bumi menjelang subuh, ya, menjelang subuh. Ya, wa shalla fiha as-subha. Kemudian beliau melanjutkan untuk menunaikan salat subuh, ya. Ini juga menunjukkan bahwa para jamaah bahwa waktu menjelang subuh itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, ya. Waktu yang penuh dengan keberkahan, ya. Kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu waktu keberkahannya adalah sepertiga malam, ya. Setiap malam waktu yang paling afdal dan berkah itu adalah sepertiga malam terakhir, ya. Dan Nabi ini turun itu mendekati subuh, ya, dari perjalanan Mi'raj, ya. Turun ke bumi itu langsung ke Mekah, ya. Turun di Mekah, kemudian beliau menunaikan salat subuh, ya, pada malam tersebut, ya. Wa kana yusalli rubaiyya rak'atain, ya, hatta hajara ila al-Madinah fa ukirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar, ya. Jadi pada saat itu beliau jadi pada saat terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu kewajiban atau kewajiban untuk menunaikan salat 4 rakaat itu pada asalnya itu adalah 2 rakaat, ya. Semuanya 2 rakaat, ya.
hatta hajar ilal Madinah fa uqirat salatus safar. Kemudian ketika Nabi berhijrah ke Madinah, maka ditetapkan adanya salat safar, ya, 4 dirubah menjadi 2. Ya. Kemudian untuk yang mukim, zida fi salatil hadar. Orang yang mukim tetap melaksanakan salat rubaiyah yang 4 rakaat, tetap 4 rakaat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Badul Khalqi bab dzikrul malaika, bab dzikrul malaika pada hadis nomor 3207. Ya, begitu pula juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 164, maaf. Ya. Kemudian wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah. Ya. Setelah itu Nabi mendapatkan perintah untuk berhijrah ke Madinah, ya. Amarallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hijrah ilal Madinah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Lianna ahlal Makkah mana'uhu an yuqima da'watahu. Karena penduduk Makkah selalu menghalangi dan melakukan intimidasi ketika Nabi menyampaikan dakwah. Wa fi syahri Rabiul Awwal min al-'am ats-tsalits asyar min al-ba'tsa wasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati muhajiran min Makkah al-baladil awwal lil-wahyi. Ya. Pada bulan Rabiul Awal di tahun ke-13 dari kenabian, Nabi sampai di Madinah sebagai seorang yang berhijrah, ya, dari Mekah, tempat turun pertama kalinya wahyu. Wa habil bilad ilallahi wa rasuli, dan merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kharaja min Makkah muhajiran bi idzni rabbih ba'da an qama bi Makkah 13 sana yuballighu risalata rabbih. Ya. Beliau keluar dari Mekah berhijrah dengan perintah Allah setelah menyampaikan risalah selama 13 tahun. Ya. Beliau berdakwah 13 tahun di Mekah, kemudian setelah itu berhijrah, ya, dari kampungnya yang tercinta. Ya. Begitu kalau kita bayangkan Bapak-bapak para jamaah, kita akan meninggalkan kampung yang tercinta, ya, karena perintah Allah. Ya. Ini 13 tahun beliau di Mekah. Ya. Wal i'rad anha, ya, beliau berpaling darinya. Ya. Wal idai syadid lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menghindari intimidasi dan gangguan terhadap beliau, ya, sehingga beliau harus berhijrah dengan perintah Allah. Wa man amana bihi, dan beliau bersama dengan orang-orang yang beriman, ya, pada saat itu, ya. Hatta 'ala al-amr bihim ila tanfidhi khuttatil makr wal khida liqatli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika terdengar berita bahwa Nabi dan orang-orang beriman, yaitu para sahabat, mau berhijrah, ya, maka orang-orang Quraisy, ya, mulai merencanakan tipu daya dan makar, ya, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita pernah dengar ceritanya, ya. Haitsu jitama'a kubara'uhum fi darin nadwa. Pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu berkumpul di suatu tempat yang namanya Darun Nadwa. Ya, Darun Nadwa. Ya. Wa tasyawaru madza yaf'aluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hina ra'au ashabahu yuhajiruna ilal Madinah. Ya. Beliau bermusyawarah, ya, apa yang harus dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika melihat sebagian sahabat itu sudah mulai berhijrah ke Madinah. Jadi sebelum Nabi hijrah, beberapa sahabat itu sudah berhijrah ke Madinah, ya. Ya. Ini disebutkan di dalam ayat di dalam surat Al-Anfal, ya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, ya. Surat Al-Anfal, ya. Dan ketika orang-orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sedang merencanakan makar dan tipu daya kepadamu wahai Muhammad, untuk memenjarakanmu, menangkapmu, ya, atau untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu, ya. Mereka melakukan tipu daya dan Allah juga melakukan tipu daya, dan sebaik-baik pembuat tipu daya adalah Allah. Ya, ini Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, ya, tentang kisah ini, ya. Kemudian wa annahu la budda an yalhaqa bihim, ya. Dan menurut perkiraan mereka,
tidak ada yang harus diupayakan kecuali memang harus mengupayakan tindakan untuk pembunuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajida an-nusra wal auna minal ansar alladzina bay'uhu ala ayyamna'uhu bima yamna'una minhu abna'ahum wa nisa'ahum. Ya. Dan mereka mendapatkan bahwa kalau Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, nanti Nabi dan para sahabat ini, para sahabatnya akan mendapatkan pertolongan dan bantuan dari kaum Ansar yang ada di Madinah, yang menurut mereka bahwa orang Ansar ini begitu loyal kepada Nabi, karena memang para kaum Ansar ini sangat mencintai Nabi ya. Di mana orang-orang Ansar ini telah berbaiat ya untuk menghalangi mereka di dalam mengganggu Nabi ya. Dan mereka melihat bahwa kaum Ansar ini sangat mencintai Nabi sebagaimana mencintai anak-anak dan istri mereka. Wa hina idzin takunu lahu daulah ala Quraisy, dan mereka khawatir Nabi, para sahabat akan membangun negeri ya, atau negara ya yang akan menandingi kekuasaan mereka ya, menurut orang-orang Quraisy ya. Faqala Abu Jahal ya. Abu Jahal yang tidak lain adalah paman Nabi berkata ya di dalam percakapan di Darun Nadwa bersama pembesar kaum Quraisy, dia mengatakan ar-ra'yu an na'khudha min kulli qabilah fatan syaban jalda ya. Menurut Abu Jahal katanya, kita harus mengambil setiap kabilah, setiap suku seorang yang kuat, pemuda yang kuat ya, yang gagah ya menurut mereka ya. Tsumma nu'tiya kulla wahidin sayfan sarima. Kemudian kita berikan setiap pemuda tersebut dari setiap kabilah pedang yang bagus katanya, pedang yang tajam. Tsumma ya'miduna ila Muhammad. Ya. Kemudian mereka berpikir setiap pemuda ini nanti kita suruh serentak untuk membunuh Nabi, ya, membunuh Muhammad ya. Fayadribuhu darbatan ya, darbat rajul wahid ya. Maka setiap pemuda tersebut nanti mengambil bagian ya, kata Abu Jahal ya. Fayaqtuluhu wa nastarih minhu, sehingga semua pemuda itu mengambil kesempatan untuk membunuh Rasulullah ya. Kemudian kita berlepas diri. Fayatafarraqa damuhu fil qabail, kata Abu Jahal, sehingga dengan demikian darah Muhammad ya, maksudnya pembunuhan Nabi itu terjadi karena setiap kabilah bersekongkol ya. Fala yastati'u banu Abdi Manaf yakni ashiratan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yuharibu qaumahum jami'an. Ya, dengan begitu kata Abu Jahal, maka Bani Abdi Manaf merupakan marga keluarga Nabi ya. Bani Abdi Manaf itu tidak bisa melawan seluruh kabilah, karena seluruh kabilah terlibat ya. Dengan begitu nanti fayardauna biddiyat, maka kabilah Bani Abdi Manaf akan menerima diat ya. Ya kan di kalangan bangsa Arab itu ada namanya diat ya, ganti rugi ya, karena ada pembunuhan yang terjadi. Nah, kalau semua kabilah menurut Abu Jahal katanya ikut serta di dalam makar dan pembunuhan Nabi, maka semuanya terbebas, karena Bani Manaf tidak mungkin melawan semua kabilah seperti itu ya. Ini usulannya Abu Jahal ya. Kemudian fa'alamallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bima aradal musyrikun, maka Allah memberitahukan kepada Nabi tentang tipu daya, rencana tipu daya dan makar dari orang-orang musyrik ini ya. Wa adina lahu bil hijrah, maka Allah memerintahkan atau mengizinkan beliau untuk berhijrah. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu qad tajahhaza min qablu lil hijrah ila al Madinah. Dan sebenarnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebenarnya sudah siap untuk berhijrah ya. Sudah siap untuk berangkat hijrah ya ke Madinah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada Abu Bakar, "Ala raslik fa inni arju an yu'dzana li." Kata Nabi, bersabarlah, saya berharap nanti Allah mengizinkan kepadaku satu hari untuk memerintahkan untuk hijrah ya.
Fata'akhkhara Abu Bakr radhiyallahu anhu liyashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar itu akhirnya memutuskan untuk tinggal dulu, untuk menemani kapan Nabi untuk berangkat hijrah. Ya. Kemudian qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, fa bainama nahnu fi baiti Abi Bakrin fi nahri dhahirah fi muntasafi an-nahar idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'alal babi mutaqanni'an. Ya. Ketika kami sedang berada di rumah ya Abu Bakar ayah saya ya, Aisyah ini kan putri dari Abu Bakar ya. Fa bainama nahnu fi baiti Abi Bakar fi nahri dhahira fi muntasafin nahar idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'alal bab mutaqanni'an. Ya. Pada saat itu mendekati tengah hari, tiba-tiba muncul Nabi di hadapan rumah Abu Bakar di pintu dalam keadaan yang tidak biasanya. Ya. Agak-agak menyamar sedikit ya. Kata mutaqanni'an itu menyamar atau menampakkan sesuatu yang bukan seperti biasa. Ya. Ini mungkin karena perintah hijrah sudah datang kepada beliau ya. Faqala Abu Bakrin, fida'un lahu abi wa ummi. Wahai Rasulullah, ayahku dan ibuku sebagai tebusan. Ya. Wallahi ma jaa bihi fi hadhihi sa'a illa amrun. Demi Allah, saya melihat engkau datang ke sini bukan perkara yang biasa, pasti ini perkara yang genting, kata Abu Bakar. Fadakhala Nabi SAW wa qala li Abi Bakar, akhrij man indak. Maka Nabi masuk ke dalam rumah Abu Bakar, kemudian beliau bersabda, keluarkan orang yang ada di sini. Saya ingin berbicara empat mata denganmu. Faqala innama hum ahluk bi abi anta wa ummi. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang yang ada di sini, ya Aisyah dan pembantu yang ada, ini adalah keluargamu. Artinya tidak masalah engkau ceritakan. Ya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, qad udzina li fil khuruj. Saya telah mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah sekarang. Ya. Faqala Abu Bakar, as-suhbatu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau begitu saya akan temani engkau. Ya. Qala na'am. Nabi bersabda, iya. Faqala ya Rasulullah, faqud ihda rahilatayya hatain. Wahai Rasulullah, gunakan dua tunggangan ini buat kita. Ya, tunggangan ini. Faqala Nabi SAW, bithaman. Nabi bersabda dengan bayar. Ya. Ini tawadunya Nabi ya. Ini pelajaran penting juga Bapak-bapak para jamaah. Seorang pemimpin itu tidak serta-merta memanfaatkan kekuasaannya untuk mengambil hak-hak bawahannya ya, orang yang ada di bawahnya. Mentang-mentang seorang pemimpin dengan mudahnya mengambil milik bawahannya atau orang yang dipunya, tidak. Ini Nabi, ini ditawarkan oleh Abu Bakar untuk mengambil hewan tunggangan. Nabi mengatakan jangan diambil gratis, bayar. Beliau adalah pemimpin ya. Pemimpin, tetapi beliau tetap rendah hati untuk membayar ya, milik Abu Bakar ya. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Kemudian keluarlah Rasulullah dan Abu Bakar menuju Madinah ya. Faqama fi ghar Jabal Thawr 3 layal. Kemudian beliau bersama Abu Bakar itu singgah di sebuah gua yang namanya Gua Thur ya, atau gunung yang ada guanya namanya Gua Thur ya, selama 3 malam. Yabitu indahuma Abdullah ibnu Abi Bakar. Bersama mereka ada putra Abu Bakar yang namanya Abdullah ya, Abdullah. Wa kana gulaman syaban zakiyan wa'iyan. Abdullah ibnu Abu Bakar ini adalah anak muda yang kuat ya, cerdas dan sangat wa'iyan, itu artinya dia selalu terjaga ya, selalu kuat menjaga ya. Fayantaliqu fi akhiril lail ila Makkah. Abdullah ini anaknya Abu Bakar ini selalu menemani Rasulullah dan Abu Bakar ya. Dan dia mengetahui persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Ya, pada akhir malam dia kembali ke Mekah. Ya, selama 3 malam itu ya, selama Nabi dan Abu Bakar berada di gua, Abdullah ini kalau mungkin bahasa kita, dia adalah informannya Nabi. Ya. Fayusbihu min Quraisy.
Pada pagi harinya Abu Abdullah ini berada di tengah-tengah kaum Quraisy, ya. Fala yasma'u bi khabar haula Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi illa wa'ahu. Tidaklah beliau mendengarkan kabar tentang Nabi dan para sahabatnya kecuali beliau Abu Abdullah ini selalu mengingat, ya. Hatta ya'tiya bihi ilaihima hina yaqtalitu adh-dhulam. Sampai-sampai beliau mendatangi keduanya, ya. Pada saat, ya, terjadinya pengejaran, ya, pengejaran kaum Quraisy kepada Nabi dan Abu Bakar, ya. Beliau mendatangi dan mengetahui perihal keduanya. Faja'alat Quraisy tatlubun Nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli wajhin. Maka kaum Quraisy itu menggunakan segala cara untuk mencari Nabi, ya. Di setiap tempat mereka mencari, ya. Wa tas'a bi kulli wasilah. Mereka menggunakan berbagai upaya, ya. Menggunakan perlengkapan perang dan semacamnya untuk memburu Nabi, ya. Liudriku an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ja'alu liman ya'ti bihima au bi ahadihima diyatahu mi'atan minal ibil. Sampai-sampai di antara pembesar kaum Quraisy itu membuat sayembara, ya. Bagi siapa yang mendapatkan Muhammad, katanya, dan Abu Bakar, maka diberikan 100 ekor onta, ya. Sekarang harga onta berapa? Ada yang tahu? Kali 100, ya. Ya. Kali 100 itu harga sayembara yang ditetapkan oleh orang Quraisy. Walakinallaha kana ma'ahuma. Ya. Tetapi Allah bersama dengan mereka, ya. Jadi ada ayat di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau saya tidak salah surat At-Taubah, ya, tentang mengisahkan tentang keadaan Nabi ini, ya. Ini ayatnya cukup populer juga, ya. Illa tansuru faqad nasarahullah idh akhrajal ladzina kafaru thaniya itsnain idh huma fil ghar idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ya. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi apalagi itu ayatnya, fa anzalallahu sakinatahu alaihi, dan Allah menurunkan ketenangan di antara keduanya, ya. Ketika Abu Bakar ini khawatir, ya, kaum Quraisy ini kalau melihat kakinya saja, ya, kalau melihat kakinya ke bawah, itu pasti kita akan dilihat, wahai Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, tenang, ya, jangan sedih, ya. Innallaha ma'ana, ya. Ya, ini juga merupakan pelajaran Bapak dan para jamaah bahwa para nabi itu selalu tenang menghadapi masalah, ya. Selalu tenang dan selalu berprasangka baik kepada Allah, ya. Nah, ini juga merupakan keyakinan seorang muslim, ya, bahwa pertolongan Allah itu akan selalu datang, ya, kepada orang yang beriman dan bertakwa, ya. Mungkin selalu kita mendengar keluhan, ya, orang, ya, biasanya mengeluh, ya. Saya sudah 1001 cara sudah saya lakukan, Ustaz, untuk menasihati anak saya, tapi belum bisa, tidak mau sama sekali. Ini jangan berputus asa, Bapak dan para jamaah, ya. Mungkin di cara yang ke 1002 kayaknya belum berhasil. Kalau 1001 cara sudah diusahakan, coba 1002. Yang 1002 siapa tahu Allah di situ mengeluarkan, ya, memberikan jalan keluar, ya. Dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, Bapak dan para jamaah, itu berada pada titik di mana mereka sudah tidak ada lagi yang bisa diusahakan maksimal, ya. Ya, Allah mengatakan hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu jaa nasruna fanujiya man nasya, ya. Surah Yusuf kalau saya tidak salah, ya. Sampai ketika para rasul itu sudah pada tingkat sudah tidak bisa mengusahakan apa-apa lagi, ya. Sudah, artinya dia sudah melihat umatnya sudah tidak ada lagi peluang untuk bisa dinasihati. Bukan putus asa, ya. Ini para nabi tidak mungkin putus asa, ya. Di sini para nabi itu melihat kok keadaannya sudah tidak bisa lagi. Maka bahkan sampai tingkat mereka berpikir sepertinya Allah sudah meninggalkan, ya. Ya. Sudah sampai pada tingkat yang sangat genting. Maka pada saat itu jaa nasrullah, datang pertolongan Allah, ya. Mungkin
pekan kemarin kita kisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Ketika beliau sudah menghadapi laut, di belakang pasukannya pasukannya Firaun, kemudian Nabi Musa dan pengikutnya yang beriman sudah berada di pinggir laut. Ya. Beliau sudah tidak ada lagi peluang. Kemudian umatnya mengatakan, "Inna lamudrakun, wahai Musa, kayaknya kita sudah akan ditangkap." Ya. Apa yang kata Nabi Musa katakan? Apa yang Nabi Musa alaihissalam mengatakan? Inna Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku nanti akan memberikan petunjuk. Allah nanti akan memberikan petunjuk. Dan betul, ya. Karena keyakinan beliau, Allah memberikan mukjizat, ya. Dia memukulkan tongkatnya ke laut, ya. Kemudian terbelahlah laut menjadi 12 bagian, ya. Sudah kita ceritakan kemarin, ya. Nah, ini pelajaran yang penting Bapak-bapak dan para jamaah, bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang, ya. Pertolongan Allah pasti akan datang, ya. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang beriman, ya. Tidak mungkin, ya. Cuman kita masalahnya yakin atau tidak, itu yang masalah, ya. Kita terlalu berlandaskan kepada sebab, itu yang masalah, bukan menyerahkan kepada Allah, ya. Makanya dia biasa perkataan salah seorang hikmah, seharusnya ketika kita sakit, ya, yang pertama yang harus kita ingat itu adalah Allah, bukan dokter, bukan obat-obatan. Kan biasanya kalau kita sakit, yang teringat kita obat apa ini? Kita ke rumah sakit mana ini? Harusnya bagi orang yang beriman adalah langsung ingat kepada Allah, ya. Allah yang menurunkan penyakit, ya. Allah yang akan menurunkan obatnya. Obat dokter itu hanya sebab, ya. Yang memberikan pertolongan, penyembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak hal yang mustahil, Allah bisa munculkan, terjadi, ya. Ini sesuai dengan keyakinan seorang hamba kepada Allah. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah, ya. Kalau hambaku berpersangka baik kepadaku, akan memberikan apa yang ia sangkakan. Seringkali begitu Pak, para jamaah sekalian, ya. Seorang itu selalu menganggap kayaknya saya sulit sembuh. Ya Allah berikan, dia tak sulit sembuh. Kayaknya penyakit saya ini sudah kronis, ya, tidak ada jalan kesembuhan. Ya udah, Allah akan berikan seperti itu nantinya. Tapi ketika seorang yakin, ya, insya Allah kalau Allah berkehendak, Allah sembuhkan. Allah sesuai persangkaan hambanya, ya. Kita lanjutkan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil ghar. Aku pun berkata kepada Nabi, kata Abu Bakar, dan kami masih berada di dalam gua, "Lau anna ahadahum nadhara ila khadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, yang kita sebutkan tadi, ya. Kalau salah satu di antara orang kafir Quraisy itu melihat ke bawah, ke kakinya, kan ada celah di gua itu, ya, celah dari atas, ya. Kalau melihat saja kakinya, pasti dia akan melihat kita, wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ini ayat ini turun, ya, tadi. La tahzan innallaha ma'ana. Ma dhannuka ya Abu Bakar bi itsnaini Allahu thalithuhuma. Jangan sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar dengan dua orang sementara yang ketiga adalah Allah? Ya. Ini orang yang bertakwa, Pak, ya. Kan ada hadis yang lain, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitan thalithuhuma. Hadis yang lain. Tidaklah wanita dan laki-laki berduaan kecuali setan yang ketiganya. Ini orang yang berbuat dosa. Tapi kalau orang yang bertakwa, ya, ini orang yang sebaik-baik orang yang bertakwa, ya, Nabi dan Abu Bakar. Mereka berdua, Allah yang ketiga, ya. Allah yang menyertai mereka, ya. Hatta idza sakana talab anhuma khalilan kharaja minal ghar ba'da thalathi layal muttajihina ila al-Madinah ala tariqis sahil. Sampai ketika orang-orang kafir Quraisy itu sudah capek, ya. Artinya dia tidak lagi terfokus dengan pencarian ke gua, sudah tenang keadaan selama 3 malam, maka Nabi dan Abu Bakar menuju ke Madinah melalui jalan yang daerah pesisir, As-Sahil, ya,
daerah pesisir. Walamma sami'a ahlul Madinah minal muhajirin wal ansar bi khuruj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim kanu yakhrujuna sabaha kulli yaumin ilal harra. Ya. Ketika penduduk Madinah mendengarkan bahwa di kalangan dari kalangan muhajir dan ansar mendengarkan bahwa Nabi setelah keluar menuju Madinah, menuju kampung mereka, Madinah. Kanu yakhrujuna sabaha kulli yaumin ilal har. Mereka semua bergegas berhamburan pada pagi hari untuk menjemput Rasulullah. Mereka belum pernah melihat Nabi orang Madinah ini, Ansar Mereka belum pernah melihat Nabi, mukanya seperti apa, tapi mereka begitu rindu ingin melihat Nabi. Mereka berhamburan keluar mulai pagi hari sampai panasnya terik, mereka tetap bertahan Yantadiruna quduma Rasulullah SAW wa sahibihi. Mereka menunggu kedatangan Nabi dan sahabatnya itu Abu Bakar Hatta yatrudahum harrus syams. Sampai-sampai panasnya teriknya matahari itu sebagian membuat kaum Ansar itu agak keringatan, agak enggak tahan gitu karena memang kondisi Madinah itu agak panas Bapak-bapak para jamaah Mungkin ada yang pernah haji dan umrah itu merasakan Madinah itu memang panas sangat panas bisa sampai tingkat 45 derajat Celcius sangat panas Falamma kana al-yawm alladhi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala an-nahar washtadda al-harru raja'u ila buyutihim. Ketika pada hari akan datangnya Nabi di Madinah dan matahari itu betul-betul sangat panas, tadal haru rajau ila buyutihim. Belum kelihatan tanda-tanda Nabi datang pada hari datangnya Nabi. Sebagian atau mereka semua itu kembali ke rumah-rumah, Fa idza rajulun minal yahud. Tiba-tiba ada seorang Yahudi di Madinah, ala utumin min atami al-Madinah yanzuru lihajatin lahu. Tiba-tiba orang Yahudi ini pergi suatu bangunan di Madinah, mungkin ada keperluan. Fa absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu muqbilin. Tiba-tiba dia dari kejauhan melihat Rasulullah dan Abu Bakar dari kejauhan menuju ke Madinah. Yazulu bihima as-sarab. Falam yamlik an nada bi ahla sautihi. Kemudian tiba-tiba orang Yahudi ini langsung mengeluarkan suara yang keras berteriak pada penduduk Madinah, ya ma'syaral Arab, wahai penduduk Arab, hadza jaddukum, yani hadza hadzukum wa izzukum alladzi tantadirun. Itu orang yang kalian tunggu, itu yang mulia, itu ada sedang menuju kemari katanya. Fahabbal muslimun liqa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahum as-silah. Tiba-tiba semuanya langsung berhamburan penduduk Madinah keluar untuk menyambut Rasulullah. Di antara mereka ada yang membawa pedang, ta'ziman wa ijlalan dari Rasulullah SAW, sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaannya. Biasanya kalau orang-orang Arab itu kalau memuliakan orang-orang mulia itu menggunakan pedang, membawa pedang, terus untuk melindungi juga wa idzanan bi isti'dadihim lil jihad wad difa' duna, untuk mempersiapkan untuk melindungi orang-orang tersebut orang-orang mulia tersebut radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka. Fatalaqauhu sallallahu alaihi wasallam bi dhahiril harra. Mereka menjumpai Rasulullah itu di tengah-tengah kondisi siang yang sangat terik. Fa'adala bihim zatal yamin wa nazala fi bani Amr ibnu Auf fi Quba. Kemudian Nabi akhirnya singgah di daerah atau di kampung namanya Bani Amr ibnu Auf di daerah Quba Wa aqama bihim bid'a layal. Beliau tinggal di situ beberapa malam Dan di sini juga wa assasal masjid, beliau membangun masjid yang pertama, yaitu yang dikenal dengan Masjid Quba Di daerah Quba itu ada namanya Masjid Quba. Ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Tsumma irtahala ilal Madinah wan nasu ma'ahu.
Ya, kemudian beliau berangkat menuju Madinah dan sebagian manusia mengikuti beliau. Wa akharuna yatalaqawnahu fit turuqat. Sebagian di jalan itu mengiringi beliau untuk berangkat ke Madinah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kharajan nasu hina qadimna al-Madinah fit turuqi wa 'alal buyut. Kami melewati Madinah, ya. Dan di pinggir jalan dan di rumah-rumah semua warga mengiringi kami, kata Abu Bakar, ya. Wal gilman wal khadam yaqulun Allahu akbar ja'a Rasulullah SAW, Allahu akbar ja'a Muhammadun. Ya. Jadi semuanya menyampaikan iringan, sambutan, memekikkan takbir, Allahu akbar, telah datang Rasulullah, Allahu akbar, telah datang Nabi Muhammad. Ya. Ini sambutan yang begitu hangat, ya, dan sangat mencintai kepada Nabi, ya, orang-orang Madinah. Karena memang orang Ansar ini sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi pun mencintai orang Ansar, ya, sangat mencintai orang Ansar. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita, Bapak para jemaah sekalian, bahwa pemimpin itu seyogyanya harus kita muliakan, memang harus kita muliakan, ya. Semakin masyarakat dan warga memuliakan pemimpin, maka Allah turunkan keberkahan. Ya, Allah turunkan keberkahan. Terlepas pemimpin itu ada kekurangan, maka seyogyanya adalah kita menutupi kekurangan tersebut, ya. Menutupi kekurangan dan memberikan nasihat yang baik kepada pemimpin, ya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, Bapak para jamaah, bahwa hijrah itu akan selalu ada sampai hari kiamat, ya. Mungkin sebagian ulama mengatakan hijrah itu yang ada sekarang bukan hijrah makan, bukan hijrah tempat, ya, tapi hijrah secara hakikat, secara maknawi, ya. Tapi yang jelas ini penulis kitab mengatakan bahwa al-hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladis syirk ila baladil islam wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah. Kata beliau, hijrah itu adalah fardu, kewajiban yang diwajibkan atas umat Islam, umat ini, dari tempat yang penuh dengan hal-hal yang sifatnya menjauhkan dakwah, syirikan dan sebagainya, kepada tempat yang dimana Islam itu bisa ditegakkan, ya. Dan ini adalah akan selalu ada sampai hari kiamat, kata beliau. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hila wala yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafurur rahim, ya. Sesungguhnya orang yang diwafatkan oleh malaikat menzalimi diri mereka, kata Allah, maka malaikat berkata kepada mereka, bagaimana dengan kalian, ya. Qalu kunna mustadafina fil ard. Kami orang-orang tersebut yang diwafatkan mengatakan kami adalah orang-orang yang lemah di bumi, ya. Maka malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas dan engkau bisa berhijrah di dalamnya, berpindah tempat di dalamnya, ya. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah tempat mereka ada kembali ke jahanam dan seburuk-buruk tempat. Illal mustad'afina minar rijal wal wildan wan nisa wal wildan, kecuali orang-orang yang lemah, laki-laki, perempuan, anak-anak yang memang tidak memiliki kekuatan, ya, untuk berhijrah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika asallahu an ya'fu anhum, maka semoga Allah mengampuni mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak dan para jamaah sekalian, hijrah memang artinya sangat luas, ya. Sangat luas, ya. Hijrah adalah meninggalkan, ya. Kalau di sini dikatakan secara bahasa al-hijratu fil lughah ma'khuzatun minal hajri wa huwa at-tarku, ya. Hijrah itu dari asal katanya adalah diambil dari kata hajar. Hajar itu meninggalkan,
atau melepaskan, at-tarku, yaitu mana kata dasarnya ya, secara bahasa. Nah, hijrah secara luas Bapak para jamaah memiliki konsep yang umum ya. Misalnya kita ingin meninggalkan transaksi yang bisa mengantarkan kepada hal-hal yang diharamkan, menuju kepada transaksi yang lebih syar'i. Ini namanya hijrah. Ya, muamalah yang diharamkan kepada muamalah yang dihalalkan, ini hijrah. Atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kemudian kita komitmen untuk mengusahakan kebiasaan yang baik. Ini hijrah, ini termasuk hijrah. Ya. Meninggalkan komunitas yang justru membuat kita lemah di dalam beribadah, menuju komunitas kepada majelis ta'lim misalnya atau dan sebagainya, sehingga kuat di dalam beribadah. Ini hijrah, ini juga hijrah. Ya. Wa amma fi syar'i fahiya kama qala Syekh al-intiqal min al-balad asy-syirk ila al-balad al-islam. Wa balad asy-syirk huwa alladhi tuqamu fiha sya'airu al-kufri wa la tuqamu fihi sya'airul islam kal adzan was-salat wa salatul jamaah wal a'yad wal jumu'ah ala wajhin 'amin syamil. Ya. Secara syariat memang istilah hijrah ini memang lebih dekat kepada berpindah dari satu tempat di mana Islam tidak bisa ditegakkan di situ kepada tempat atau negara atau negeri yang Islam bisa ditegakkan dengan baik. Tempat yang baladus syirk ya bahasanya, ya, tempat yang penuh dengan hal-hal yang jauh dari Islam seperti kesyirikan, itu di mana di dalamnya syariat-syariat Islam itu tidak bisa ditegakkan, seperti azan, kemudian sholat jamaah, kemudian hari-hari raya, ibadah sholat Jumat, ini tidak bisa. Maka ini bukan tempat atau bukan negara Islam. Ya, kalau di negara kita alhamdulillah adalah negara Islam ya. Karena semua syariat Islam alhamdulillah dengan dengan aman kita saksikan ya. Di nyaman kita laksanakan ya. Jangan sampai ada sebagian pemahaman bahwa negara kita ini bukan negara Islam ya. Ada pemahaman sebagian kelompok seperti itu. Padahal menurut para ulama jelas bahwa negara Islam itu dilihat dari syariat atau syiar-syiar Islam itu tegak. Ya, itu adalah negara Islam. Ya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ada pemahaman yang mengatakan bahwa negara Indonesia ini bukan negara Islam katanya. Ya. Mereka mengambil klaim bahwa ada aturan di dalamnya tidak tegak dengan aturan-aturan Islam. Ya, subhanallah ya. Ini kalau kita tidak mengilmui dengan benar, ini akan terjerat dengan pemahaman seperti ini ya. Makanya mereka mudah melakukan perusakan, terorisme dengan dalih bukan negara Islam ya. Ini perlu kita luruskan ya, bahwa negara Islam itu adalah negara yang dimana aturan-aturan atau syariat Islam atau syiar-syiar Islam itu ada di dalam, seperti azan, sholat jamaah, ya, sholat Jumat, perayaan hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha ada di dalam itu negara Islam. Ya. Terlepas itu ada kekurangan, tapi bukan berarti menafikan itu adalah negara Islam. Ya. Baik Bapak dan para jamaah sekalian, sampai di sini ya kita cukupkan dulu ya tentang pembahasan syarah al-usul ats-tsalatsa. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dan keliru dari waswas syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menambahkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya persilakan, mungkin ada yang mau bertanya. Fadhil tafadhol. Ya. Ada? Cukup? Pak Timin? Cukup. Jelas, Pak. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, kekuatan dalam menjalani hidup ini, mengisi sisa-sisa usia kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita,
dan semoga Allah memudahkan kita untuk menggapai husnul khatimah, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon juga pada kesempatan ini mohon doanya ya, dan orang tua kami, ibu masih dalam kondisi yang cukup memprihatinkan ya. Beliau masih terbaring dan ada sedikit gangguan saraf ya. Kadang tidak mengenal saya, kadang lupa dengan saya. Jadi beliau kadang ingat, kadang enggak ya. Sempat dioperasi sebelumnya di rumah sakit bagian otak ya. Jadi ada pendarahan, darahnya sudah dikeluarkan, dan setelah pasca operasi itu ingatannya yaitu agak kacau. Agak kacau, dan qadarullah beliau kadang ingat, kadang enggak gitu ya. Dan kadang ngomong sendiri ya. Kami keluarga juga kaget ya, kondisinya cukup drastis berubah ya. Tapi qadarullah, ini kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kami serahkan kepada Allah tentunya, dan mohon doa para jemaah semoga beliau diberikan yang terbaik, disembuhkan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, insyaallah istri akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dan tapi saya nggak ikut, belum. Di istri akan menunaikan ibadah haji tahun ini, insyaallah. Mohon doanya juga ya, semoga beliau diberikan kemudahan, kelancaran untuk melaksanakan ibadah haji, dan semoga juga para jamaah musholla al-muttaqin juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan panggilan menunaikan ibadah haji ke Makkah ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna ziyarataka ila baladikal muharram fi ibadatil haji wal umrah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.